Ini semua yang ada mendapat jabatan di sini nggak ada yang instan dari mereka ini semua. Enggak instan. Terutama pilkada Jakarta ya. Kalau nasional lah, Jakarta salah satu barometer. Jakarta salah satu. Tapi pilkada kan jadi ukuran, jadi ukuran bagaimana partai ke depan dirangkul sama Prabowo atau enggak. Audio Jungle. Sobat Seranada, kembali lagi bersama saya Muhar Syahdi di Bengkel Seranada. Sobat, hari ini kami kedatangan kawan, teman kami, sahabat kami, Bung Dendi. Selamat siang, Bung. Sehat? Sehat selalu. Gimana aktivitas hari ini? Untuk aktivitas hari ini palingan ngurus organisasi Ya. Sebagai ketua HMB. Ya. Ketum GMNI. Ya. Jadi GMNI mungkin teman-teman banyak yang udah familiar. GMNI adalah singkatan dari Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia. Benar, Tum ya? Benar. Baik. Bung Ketum, kita mau celoteh tentang politik di Jakarta khususnya, dan mungkin secara lebih luas di nasional ya. Tema yang kita celotehkan hari ini menyangkut dengan bara politik jelang Pilkada 2024 DKJ, daerah khusus Jakarta. Oh ya teman-teman, sebelumnya saya mau menyampaikan bahwa Bung Dendi ini selain sebagai Ketua Umum GMNI Jakarta Selatan, Iya, Jakarta Selatan. beliau juga adalah mahasiswa Universitas Nasional. Nah, Bung, apa pendapat Bung mengenai terkait dengan ini per hari ini orang lagi gencar di media konvensional maupun media digital. Orang lagi gencar mendiskusikan atau berceloteh tentang politik di level elit menjelang Pilkada 2024 besok. Nah, khususnya di Jakarta, apa yang Bung sorot tentang praktek kekuasaan politik khususnya di momentum demokrasi elektoral 2024 besok? Silakan, Bung. Baik, jadi kan begini, Bung. Artinya kan sebelum kita diskusi yang lebih serius ya, siap kita ngopi sebentar nih, Bung. Silakan. Biar lebih cair kita nih. Lebih cair. Ya. Jadi memang ini kan pilkada serentak ya. Artinya pertama kali juga kita berhadapan dengan pilkada serentak, pilpres serentak, dan di DKI kan istimewanya kan pilkada yang berbeda gitu loh, nuansanya nuansa pilpres. Iya. Artinya kan memang jadi sorotan di setiap media lah, setiap media massa. Dan DKI ini kan menjadi, kalau dulu kan sebelum pilkada serentak biasa, sebelum pilpres biasanya pilkada dulu. Dan pilkada Jakarta itu menjadi barometer untuk pilpres, untuk mengukur bagaimana kekuatan pilpres. Nah, hari ini berbeda situasi ketika pilpres sudah selesai. Nah, ini baru pilkada, hari ini pilkada serentak secara nasional, dan Jakarta kedepannya dibuat regulasi menjadi DKJ. Ini kan menarik sebenarnya. Betul. Artinya kan daerah aglomerasi dari Cianjur, Bekasi semuanya akhirnya luas wilayahnya makin bertambah. Tata kewilayahannya juga artinya kekuasaan itu pun juga semakin bertambah buat yang terpilih nanti ke depan. Dan memang peta politik di Jakarta ini kan begitu cair. Ya. Begitu cair sampai begitu pada dinamis, sampai kepada tanggal 27 Agustus pendaftaran ya. Ini kan begitu cair, artinya kan kalau kita ngelihat Jakarta pernah mengalami polarisasi yang begitu dalam dan dampaknya sampai ke ya, itu yang kita khawatirnya kan, semoga partai politik ini kan jangan mengulang lagi praktek yang sama, artinya demi elektoral terus masyarakat di bawah itu dibelah. Itu aja mungkin yang pilkada Jakarta ini. Cuman kalau persoalan calon-calonnya kan bursanya masih makin banyak ini. Belum final semua. Betul. Masih lagi
sortir apa partai masing-masing Betul. kan. Masih digodok sama Masih oleh digodok. partai. Tapi tidak terlepas. Nah hari ini kan di DKI ini kan tidak terlepas peran istana. Bagaimanapun kan Gubernur Jakarta ini kan wibawanya kan di bawah presiden. Ya. Setelah presiden Gubernur Setelah Jakarta presiden, jadi Gubernur sorotan. Jakarta. Dan itu juga dibuktiin beberapa kali Gubernur DKI ini kan menjadi presiden. Jokowi termaksud, Anies kemarin calon. Artinya kan Jakarta menjadi sorotan. Jakarta menjadi batu uji ya. Batu uji ya. Ah, Karena saking banyaknya dan orang ada di Jakarta, heterogennya masyarakat di sini kan semua suku ada di sini. Nah itulah Jakarta menariknya. siap. Nah, apa pandangan Bung tentang beberapa nama yang misalnya sudah beredar yang dijagokan menjadi calon gubernur? Ya kalau memang kita lihat dari Pilpres kemarin itu kan hari ini orang takut maju kalau berlawan sama Anies. Itu fakta yang kita nggak bisa bohong karena kuat secara grassroots. Terbukti dengan pemilu yang kemarin banyak orang yang mengatakan, semua akademisi yang kritis mengatakan TSM, tapi Anies menang. Artinya kan grassrootsnya rapi. Ya. Nah, cuman kan problemnya hari ini kan Anies, apalagi Anies sudah diusung sama partai, Betul. sudah diusung. Hari ini kan semua pingin bagaimana melawan Anies dan istana juga nggak tinggal diam itu, Betul. pasti juga akan melawan gitu loh. Dan Itu bisa dilihat berdasarkan konfigurasi partai ya. iya konfigurasi partai. Ah, Dan Pilpres kemarin ini terbukti sebenarnya. Betul. Anies menang di Jakarta loh. Oke. Menang di Jakarta. Artinya kan Anies itu bukan lawan yang mudah Yang bagi ece-ece. pengusung-pengusung partai-partai lain gitu loh. Siap. Nah, apalagi di Pileg kemarin PKS pemenang. Betul. Jakarta Anies diusung oleh PKS. Ini kan lawan yang berat ketika partai-partai lain untuk ingin melawan Anies. Dan walaupun ada banyak ya Jakarta ini variasi loh Bung, kayak seperti tadi yang saya bilang, artinya kan punya arena pertarungan yang membekas hari ya Ya. mungkin sudah akhir-akhir sudah hilang, jangan sampai terjadi lagi. Iya. Pernah terjadi waktu zaman Anies Ahok. Iya. Itu kan polarisasi kan gede. Iya. Polarisasi agama Menguat itu, pas- polarisasinya menguat. sampai senasional. Ya. Nah, kedepannya kita kan nggak tahu. Semoga kedepannya partai bisa harus melihat ke depan itu, jangan hanya kepentingan elektoral. Akhirnya masyarakat dimobilisasi untuk sesuai kepentingan kekuasaan semata. Itu yang kita khawatirkan. Maksud aja Bung sebenarnya. itu adalah ini harusnya mampu dikendalikan oleh partai. Dikendalikan oleh partai. Polarisasi. Ataupun elit kekuasaan saat ini. Siap. Nah, nama-nama seperti selain Anies, misalnya ada yang mengusung Kaisang, Ya. misalnya, atau ada nama lain seperti Ridwan Kamil, ada Andika dan lain-lain ya. Ya, Nah, menurut Bung sendiri, setelah kita melihat konfigurasi partai politik dalam mengusung calon gubernur ini, ada apa enggak? Apa istilahnya itu? Kelompok, kita udah tahu bahwa Anies Kuatnya. ketika diusung dia pasti melawan kekuatan istana. ya. Nah, kalau Ahok sendiri misalnya sebagai seorang yang dipilih oleh partai dalam hal ini PDIP ya, menurut Bung bisa ini nggak bisa disandingkan dengan Anies atau gimana? Selain nama-nama lain ya. Kalaupun mau disanding itu kan putusan partai, tapi secara figur, wah ini butuh pertimbangan yang banyak. Betul. Persoalan sanding atau gimana pun, tapi kan kalau kita ngeliat mekanisme partai, apalagi pilkada Jakarta, kalau PDIP kan apapun yang ditunjuk pasti dijalanin. Oke. Itu problemnya kan, kita kan nggak bisa melihat perspektif kita ya, mungkin rasionalitasnya publik melihat, tapi mekanisme partai kan ini kan harus dijalani. Ya. Itu bisa jadi aja, bisa jadi kalau untuk Ahok. Nah, cuman kan peluang bagaimana siapa yang cagup atau apanya kan tataran partai punya wewenang lah. Tapi kalau memang udah ditunjuk partai, apa boleh buat? Harus dijalani ya. Harus dijalani. Karena kalau kita ngelihat sejarahnya pilkada Jakarta, Ahok dan Jokowi itu kan sebenarnya kan itu bukan skema elektoral yang dipilih sama Mega dulu. Oke. Bukan skema elektoral, dan mereka paling rendah dalam survei. Ya. Paling rendah. Artinya kan ini kita nggak tahu. Cuman yang kita khawatirkan jangan sampai itu tadi polarisasi. Kalau misalnya kalau Kaisang ini skema istana. Ya. Artinya ini kan kalau Kaisang, kalau Ridwan Kamil juga bertarung, artinya kekuatan imbang lah mungkin sama Anies. Tetap ada Anies di atas, tapi masih ada perlawanan yang sanggup. Kalau Ahok ini kita belum bisa menerka. Tapi yang kita khawatirkan bagaimana, karena belum ada partai koalisi yang jelas dari Ahok sendiri. Betul. Kalau PKS kan hari ini memang teruji di Jakarta. Ya. Teruji lah. Mereka Sikapnya jelas ya. Jelas gitu lah hari ini. Mendukung Anies.
Nah, mendukung Anies. Nah, hari ini yang lain kita masih tahap penjajakan semua. Tapi kalau Ridwan Kamil bisa lah. Artinya kan, tapi tetap Anies di atas. Dan hari ini memang faktanya semua kan takut juga ngelawan Anies. Partai butuh banyak pertimbangan. Baik. Kalau pandangan Bung sendiri menyangkut dengan misalnya Kaisang sebagai figur Nah, ini yang menarik nih Bung. Kalau Kaisang ini kan artinya kan apa ya? Memang negeri ini kadang-kadang aneh juga. Ya. Kaisang ya nggak mungkin ya kalau Kaisang calon itu tanpa bantuan bapaknya itu omong kosong lah. Baik. Dibilang rumah tangga yang mandiri dan itu bohong, udah bullshit lah. Semua orang udah mengatakan itu loh. Bagi saya Kaisang ini cuma skema istana dan bagaimana istana melawan musuh-musuhnya. Sampai ada upaya untuk merubah MA, Mahkamah Adik, Mahkamah Kakani. Kan itu kan hari ini kan ramai Bung. Ya, oke. Silakan Bung. Nah, ini kan sebenarnya kalau Kaisang di Jakarta, Jokowi bukan cuman siapin cuman Kaisang, banyak yang disiapin keluarga menantunya segala macam di Pertamina, di semua lembaga negara masukin. Baik. Bobby salah satunya di Sumut pun di Sumatera Utara ada. Nah, ini Kaisang di sini, ini skema. Nah, cuman kan kita kan yang kita bingung ini kan siapa yang mau menerima Kaisang? Oke. Belum tentu di Jakarta, ini DKI masalahnya. Nah, ini tinggal bagaimana konfigurasi bapaknya. Kalau Jokowi kan selalu ngomong kan, bahasanya Jokowi itu kan kebalikan dari omongan dia sebenarnya. Ya, orang tua cuma bisa doain. Ya. Ini kan bahasa-bahasa yang ya pencitraan yang gaya lama yang dipraktikin sama Jokowi. Cuman kan memang kekuatan finansial istana ini kan yang besar juga. Oke. Terbukti juga kan Pilpres kemarin 1000 T dipakai buat bansos. Apakah pola Jakarta yang kita mikirin, apakah pola yang akan dimainkan juga di Jakarta yang sama? Itu yang kita khawatirkan. Karena memang masyarakat dibius dengan bansos. Ya. Ini 1000 T kemarin kan kolaps semua. Dan itu memungkinkan ya? Iya, karena ini menentukan untuk istana. Kan aneh gitu loh, kalaupun memang kita ngelihat Jokowi menjalankan skema bagaimana menjaga kekuasaan dinastinya, tapi mengorbankan semua rakyat Indonesia, harus membiayai anaknya dengan menggunakan skema-skema kebijakan yang nggak masuk akal. Siap. Tapera, UKT kemarin, karena nggak mau jujur aja buat bargaining dia kayak Prabowo aja sebenarnya ke depannya. Artinya kan semua ini kan dia menjalankan pemaksaan dari Gibran menjadi itu pemaksaan. Terus ini Kaisang, Bobby semua. Itu kan butuh duit yang banyak untuk pilkada. Betul. Ini kan gak nutup kemungkinan, tapi yang begitu aneh dan begitu buruknya hari ini adalah masyarakat nggak sadar itu. Ini kan kepentingan satu keluarga mengorbankan semua rakyat Indonesia. Betul. Ini yang sebenarnya kritis kita, semua harga sembako naik. Jokowi lah, ya omong kosong lah Bang. Kalau sampai dia bilang dia nggak ikut campur dalam pilkada itu omong kosong. Harusnya tugas presiden hari ini bagaimana mengakali harga sembako semua naik, dikit lagi BBM naik lagi. Harusnya tugasnya itu presiden hari ini. Di tengah situasi krisis global, krisis ekonomi, bahkan dalam lokal pun itu kita belum hubungin sama situasi internasional. Dalam lokal ini semua karena Jokowi banyak. Menarik Bung, soal penyentilan Bung tentang Tapera, UKT, mungkin saja judul dan lain-lain ya. Iya. Yang hari-hari ini lagi marak. Kalau dalam konteksnya pilkada DKJ atau misalnya lebih luas IKN, apa pendapat Bung? Apalagi ini DKJ ya yang kekuasaannya semakin meluas ya. DKJ ini kan nggak terlepas dari ketika wacana pemindahan ibu kota baru, IKN, ibu kota Nusantara ya. Nah, ini kan skema bagaimana kita melihat IKN ini kan didesain dengan semua APBN diarahin ke sana. Oke. Nah, semua kebijakan negara hari ini, semua duit negara diarahkan ke sana dan ini hari ini negara ini kolaps. Ini situasi benar-benar miris sebenarnya hari ini. Harusnya kan kita melihat bagaimanapun kan Sri Mulyani 15 tahun terakhir dari zaman SBY sampai Jokowi 2 periode itu kan legitimasinya dapat dan dunia internasional itu dapat dia. Sebagai orang Indonesia yang mendapat kepercayaan internasional. Ya. Nah, kedepannya kan udah warning kemarin itu akhirnya di event terakhir kan warning kedepannya tidak akan menjalani itu. Karena apa? Karena dia Sri Mulyani pun jujur dengan keadaan. Ini pemaksaan semua. Ya. Semua dipaksa dikerahkan oleh Jokowi demi kepentingan keluarganya. Yang mengarahkan bansos segala macam, tapera,
UKT, semua ini kan batal, bukan batal dari hukum ya, semua ini kan masih penundaan-penundaan. Ya. Artinya kan apa? Kita harus berani berbicara, harus berani skeptis dong. Gak mungkin kita nggak berani skeptis, Bung. Repotnya hari ini kita, misalnya saya ngomong gini, jujur secara pribadi, kita nggak punya masalah sama Jokowi secara pribadi. Setuju. Tapi dia sebagai presiden kita harus mengkritis. Harus diinterupsi. Wajar dong saya sebagai warga negara membayar pajak skeptis. Betul. Itu harus ada hari ini. Karena kalau kita nggak skeptis, untuk apa kebijakan itu ada? Betul. Sedangkan situasi-situasi lain nggak dibenarin. Betul. Contoh kayak pendidikan mahal segala macam. Terus Jokowi pura-pura kaget, aneh gitu loh kemarin kayak Papua aneh kan. Kok ini pendidikan kita rendah? Karena itu kan Sesuatu yang nggak penting. Itu tugasnya dia. Kok jadi mengoreksi tugasnya dia sendiri gitu loh hari ini? Kan aneh. Jadi ada yang ngomong Jokowi mengkritisi presiden. Mengkritisi diri sendiri gitu loh. Sedangkan gini loh, di tengah situasi kita hari ini pendidikan, kan istana selalu menggaungkan bahwasannya nanti 2045 kita akan menyambut Indonesia Emas. Tanpa Jokowi bilang pun Indonesia Emas, kita akan Indonesia Emas. Cuman yang jadi masalahnya, Indonesia Emas yang dimaksud itu apa? Generasi kita menjadi generasi yang cara satu bodoh. Dengan kondisi hari ini kita bodoh. Pendidikan semakin mahal. Dan yang akan terjadi kan angka masyarakat Indonesia yang mengenyam pendidikan perguruan tinggi makin menurun. Pendapatan masyarakat semakin menurun. Semakin menurun. Tapera itu kita dipaksa. Yang sebenarnya sangat disayangkan bagi mahasiswa hari ini atau terkhususnya organisasi lah. Tapera itu kan isu yang paling berbahaya kan buat generasi kita, Bung. Karena 30 tahun ke depan, walaupun Tapera itu kan iming-imingnya 100 tahun. Ya. Dan itu pun gajinya 10 juta. Ya. Memiliki rumah. Sedangkan kalau kita ngelihat ya, Tapera ini kan satu skema yang menurut saya paling aneh, Bung. Karena paling aneh tata problem pembebasan lahan Indonesia, progres strategi nasional aja belum clear. Jadi Tapera, bagaimana coba konflik agrarianya masif, terus Tapera dijalani. Tapera diguyurkan. Ya kan aneh, Bung. Apalagi di Jakarta. Kontras ya, ada paradoks di sana. Paradoks banget. Ini Tapera ini sebenarnya yang harusnya isu ini menjadi isu bersama. Anehnya di Indonesia menjadi isu buruh. Kan isu itu kan yang paling berdampak generasi kita, Bung. Tapera ini kan yang dihajar, Tapera sama UKT itu kan menengah Indonesia. Kelas menengah yang dihajar, karena kelas bawah udah habis-habisan dihajar. Betul. Nah, Tapera ini kan gini, Bang. Kadang kan kita kan nggak ngelihat Tapera, total pajak dari gaji semua itu total 8%. Tambah Tapera itu jadi 8% nanti. Kalau sampai itu didilkan, 8% dari gaji kita, Bang. Diambil buat kepentingan siapa hari ini? Di awal kan 2 atau 3%. Nah, pajak kesehatan, pajak tenaga kerjaan, pajak pensiun segala macam. Ya. Itu kan kita totalin semua. Kalau tambah Tapera menjadi 8%, Pak, 8% pajak gitu. Sedangkan ya gimana, Bang? Asabri aja, yang TNI aja nggak berani kritik negara hari ini. Itu kan nggak taspen aja pensiun yang masih sedikit orang. Kalau Tapera ini kan semua. Dan pekerja mandiri hari ini dunia digitalisasi kan, dampak digitalisasi kan pekerja mandiri kan makin banyak kayak YouTuber segala macam itu kan zakat. Kalau nggak dibayar denda 200 juta. Kan aneh, Bang. Karena kan kita harus skeptis begini, untuk siapa sih kebijakan itu sebenarnya? Tapera untuk siapa? Untuk siapa? Jadi menyambung, kalau penjelasan Bung seperti ini, kita dalam angan-angan kita ini 2024, 2045 nih kita menuju Indonesia emas atau Indonesia cemas? Cemas pasti dong. Ngopi Kita dulu. perlu kita, Bung, kalau kayak gitu. Karena kan begini, Bung, yang ini parah, Bung. Saya bukan punya masalah pribadi sama Jokowi ya secara pribadi, tapi itu aneh, Bung, menurut saya. Sebagai warga negara, kebijakan itu perlu kita ini ya. Karena nanti kita yang merasakan itu, merasakan dampaknya. Nanti. Ya, kalau Tapera hari ini kan, lantas saya sebagai anak muda, sebagai warga negara lah, nggak perlu sebagai ketua cabang GMNI lah. Sebagai warga negara perlu kritis. Untuk apa sih semua itu semua? Lantas kenapa sih Jokowi akhir-akhir jabatannya membuat seperti ini? Apakah saya boleh nggak mengatakan semua kebijakan yang dijalani hari ini oleh rejim untuk kepentingan dinastinya? Boleh aja, sah kok. Karena memang dia menjalankan itu, terbukti. MA segala macam. Itu kan aneh, Bung, hari ini. Itu kan nggak yang dijalani Jokowi sama sekali nggak mendidik rakyat, Bung. Ya kita berorganisasi, kita ngalam, kita jadi ketua cabang aja, Bung. Prosesnya lama, Bung. Nggak instan. Kita sih nggak memilih lahirnya siapa. Tapi kan kita kan rasionalnya gitu, Bung. Ya. Alaminya begitu. Nah, Bung, ketika orang rame-rame mengobrol, mendiskusikan tentang Jakarta, termasuk kita saat ini ya,
kebanyakan ingatan kolektif kita itu putus mengenai mereka-mereka yang ada terpampang di belakang kita ini, Bung. Ini beberapa pahlawan dari timur Indonesia. Termasuk saya nih, Bung, sebenarnya. Iya. Mungkin Kalau dari NTT ada IH Doko, ya, dan ada beberapa, cuman memang kita sengaja memasangnya. yang sering paling populer di sini kan, yang kalau saya kan ini Johannes Lemena, fotografer nih. Tuprok ini jasanya besar. Betul. Proklamasi ini orang berjasa besar. Betul. Kalau nggak ada dia, nggak ada foto proklamasi. Nah, mereka ini adalah para pejuang dari timur. Ini justru disebut sebagai pamannya, gurunya Bung Karno. Berkawan dengan Hos Cokroaminoto dan Kiai Haji Agus Salim. Ini mereka adalah para pejuang dari timur dan mengharapkan Indonesia ke depan itu lebih adil ya. Kita terlalu mengobrol tentang Jakarta dan kadang melupakan jati diri kita sebenarnya. Melupakan bagian di timur gitu, bagian keadilan di timur. Makanya kalau di sini yang paling terkenal kan kalau saya kan Patimura lah. Iya. Terus yang kedua Lemena. Sepola ya. Nah, ini pahlawan revolusi dari Kepulauan K. Ya. Ada Karel Satsuitubun. Ini kan sebenarnya yang kita lupa. Jadi kan memang begini, Bung. Oke. Ini kan menarik, Bung, di era sekarang ini kan pertarungan peradaban memang yang hari ini, Bung, kita bingung, Bung, bagaimana mempertanyakan negara, bagaimana sih cara mendidik budi pekerti. Ini salah satunya begini, Bung. Ya. Ini kan cara mendidik budi pekerti. Ya. Kan kalau kita mengingat jasa mereka, mungkin kita lihat dari foto ya. Nah, kenapa kita bilang hari ini politisi kita hari ini yang terjadi hubungannya sama sejarah itu kan memberi contoh buat kita. Ya. Cermin masa depan. Ya. Ini semua yang ada mendapat jabatan di sini nggak ada yang instan dari mereka ini semua. Nggak instan. Nah, hari ini kan itu yang diperhatikan Jokowi. Apakah Lemena waktu itu memperjuangkan itu mengatasnamakan keluarganya semata? Oke. Kan nggak itu. Oke. Itu kan berdarah. Itulah etikanya. Ya. Dia membela semua Frans Kaisepo segala macam Patimura. Itu melawan ketidakadilan. Hari ini kan menciptakan itu, Bung Jokowi. Kalau Bung Karno sendiri pernah ngomong kalau nggak salah ya, kalau zaman saya itu melawan penjajah dari luar. Ya. Sekarang ini saya melawan saudara-saudara saya sebangsa dan setanah air. Ngeri. Mungkin ini kenyataan. Itu kenyataannya yang Bung Karno sebut. Ya. Itu memang kita ngalamin, Bung. Semua itu kan begini, Bung. Sejarah itu kan perannya penting. Pentingnya sejarah itu kan mental, Bung. Ya. Contoh paling sederhana, Bung. Saya kan artinya kalau kita di game ini kita belajar, akhirnya kan sejarah itu kan mengajarkan kita mental. Kenapa harus mental? Ketika Soekarno mengatakan nation and character building itu kan jangan jadi bangsa budak dan bangsa tempe itu kan persoalan mental. Kenapa? Itu harus kita jawab. Bangsa kuli, ya. Perlunya kan gini, Bung. Sederhana mungkin, Bung. Kenapa kita melihat, Bung, nenek moyang, kalau kita orang timur ya, Bung ya, kita sebagai yang sebutan lagu nenek moyang ke seorang pelautan itu bukan dongeng, itu fakta. Dan memang nenek moyang kita memang jago, Bung. Nah, kita harus tahu nih peradaban di zaman dulu, Bung, orang bisa buat kapal itu kan sebagai bangsa yang paling beradab di zamannya. Nenek moyang kita dianggap paling beradab, Bung, dulu. Karena mereka ahli dalam. Dan kalau kita pun mau tahu tentang sejarah, ketika Belanda VOC masuk ke dalam Nusantara kan kesepakatan sejarahnya kan bangsa Nusantara kan nggak boleh buat kapal. Betul. Nenek moyang kita ini semua ini dulu memang peradabannya tinggi, Bung. Berdasarkan traktat Tordesillas itu ya. Nah, di situlah mental perannya kita. Akhirnya kita nggak merasa nenek moyang kita bodoh. Bukan kita konservatif belajarnya. Inilah sejarah, Bung. Sederhana mungkin, Bung. Kalau saya itu kan gini, Bung. Kadang kalau misalnya di game ini ngeliling, misalnya contoh melihat candi atau segala macam itu, Bung. Kok nenek moyang kita di abad ke-6, abad ke-7 bisa buat itu? Ya. Apa sih teknologi apa sih yang bisa mereka buat candi sebesar-besar ini? Siap. Bung, kita akan sampai ke sana. Coba kita ke DKJ, skema DKJ. Pertanyaan tentang ini kan tadi Bung sudah bilang bahwa Kaisang mewakili istana. Ya. Apa yang Bung sebut ini berkaitan dengan model politik, sebutlah politik dinasti berkaitan Jokowi. Kan Jokowi ini kan untuk sebagaimana yang dimainkan pada Pilpres kemarin. Pasti, Bung. Kan Kaisang ini kan ibaratkan ketua oligarki muda. Ada ketua oligarki muda lagi calon di pilkada ini. Oke. Kita sebenarnya mengatakan, Bung, kalau kita takut hari ini mengkritik mereka, Kaisang itu kan ibaratnya kan ketua oligarki muda Indonesia. Ketua oligarki muda Indonesia. Adanya nih calon sekarang, kamu mungkin dong itu dibiarkan.
Masa kita nggak boleh skeptis sebagai warga negara mengkritik hal itu? Ini adanya ketua oligarki ini. Ya sekarang kan yang Jokowi jalan itu bukan agenda rakyat loh. Kalau memang dia menjalankan itu agenda rakyat, semua harga sembako gak naik. Gak mungkin terlepas itu semua. Harga BBM naik. Kita ini kaya. Tapi kan semua itu mau kemana semua? Bung mau mengatakan bahwa munculnya Anies mungkin ya dengan koalisi partai, beberapa partai koalisi yang mendukungnya ini sebagai antitesis dari Kaisang. Padahal Kaisang sendiri diusulkan juga muncul di Jawa Tengah. Ya artinya kan hari ini kan Pak, kita juga sebenarnya kritis ya, Anies pun itu juga sebatas antitesis dari elektoral. Oke. Karena kan begini Bung, di Indonesia dengan multi partai kita nggak mungkin berharap ke partai Bung. Ya. Sebagai motor penggerak. Hari ini kan begini Bung, kalau kita ngelihat bagaimana mungkin Bung kondisi kesadaran masyarakat kita ini kan menurun Bung saat ini. Dibodoh-bodohin semua Bung. Dan merasa hal yang dibuat oleh Jokowi itu biasa-biasa aja. Padahal itu mengangkat kedaulatan kita. Negara ini kan bukan berdiri atas keringat Jokowi loh. Jokowi pelawan reformasi? Enggak Bung. Apakah dia pelaku reformasi? Itu pertanyaan penting. Kan enggak Bung, tapi dihancurin sama dia satu orang demi keluarganya. Kan hari ini kan kalau kita berharap ke partai Bung, mohon maaf aja Bung. Arti hari ini berarti kita yang hari ini salah Bung. Hari ini kan kita bagaimana kita mendidik rakyat, hari ini kan bagaimana melihat kenyataan objektif mungkin gitu loh. Kondisi hari ini kan kita kan hari ini kan nggak pernah diomongin Bung sama Jokowi sebenarnya. Hari ini kondisi sebenarnya UMKM kita itu mengalami startup itu dolar itu naik Bung, startup itu banyak Bung. Pengangguran di mana-mana. Dan gadget kita mengalami pengangguran 9 bahkan 10 juta. UMKM bangkrut 2 juta. 2 juta ini Bung bangkrut. Nah, 2 juta ini kalau kali 1 kakak 3 orang itu 60 juta yang mengalami pengangguran. Nah, ditambah Gen Z 99 sampai 10 juta. Dampaknya apa buat nasionalisme kita Indonesia ini? Penurunan nasionalisme 63% hari ini zaman Jokowi. Kok aneh kok dia naik ke surveinya? Berarti ada yang salah dalam mendidik negara ini. Ada yang salah dalam mengarahkan negara ini sebenarnya. Ada yang salah dalam kota negara. Iya, ada yang salah. Ini kan ada penurunan nasionalisme, tapi atau yang bertanggung jawab melakukan survei ini kan ada lembaga survei. Ya itu kan lembaganya si pemilik oligarki Indonesia lah. Udahlah, dia aja lah. Tapi ini ada yang salah Bung sebenarnya. Itu fakta real Bung. Di tengah situasi krisis. Di tengah situasi krisis hari ini. Indeks korupsi naik, meningkat. Pendidikan menurun. Korupsi meningkat. Tapi Jokowi tertinggi. Kalau kita mau fair Bung hari ini Bung, semua punya kartu terus semua Bung. Jokowi ini hari karena lagi berkuasa Bung. Kalau nggak lagi nggak berkuasa pun, orang punya kartu trip dia juga Bung. Betul. Semua punya titik kelemahan. Semua punya kartu trip, punya titik kelemahan. Itulah partai kita dan kita berharap kayak gitu. Apalagi sederhana, kita ngomong PKS ini, lawan-lawan akhirnya kan berkolaborasi dulu. Kalau daerah-daerah lain yang bukan terhadap keterhubungan sama Jokowi, saya maklumin. Berarti ada kali terus juga PKS ini sampai mendukung Bobi. Di Sumut. Itu kan setengah-setengah Bung. Artinya apa Bung? Kita sebagai generasi ini ya, perlu kita ngelihat juga ternyata. Oh berarti ini ada yang sendera. Karena pola Jokowi kan itu, Bung. Pola Jokowi kan sendera orang Bung. Kalau disandra udah, itulah Jokowi prakteknya demi keluarganya. Nah, apakah Jokowi terus begitu sampai jabatan selesai dia akan terus begitu? Belum tentu. Nah, peran kita sebagai anak muda, kesalahan-kesalahan dosa Jokowi 10 tahun ini, mari kita adili bareng-bareng. Hari ini tugas kita itu, Bung. Karena parah benar Bung zaman Jokowi, Bung. Begitu parah, Bung. Semuanya dipraktekin hanya untuk kepentingan dia semata. IKN itu, bagaimana Bung? Pernah Jokowi itu alibinya gini, Bung. Kalau orang masyarakat, orang bodoh mungkin dia bisa bodohin lah. Nanti di istana di Jakarta apel sama wakil presiden, mana ada nomenklatur negara kayak gitu, Bung. Pengelolaan tata kelola. Itu kan aneh Bung kita hari ini. Negara hari ini dikangkangin banyak sama dia. Suka-suka dia. Dan gak ada yang berani kritik itu. Tapi satu poin penting itu bahwa Bung tadi bicara soal mempertanyakan bahwa Jokowi adalah apa Jokowi adalah pahlawan reformasi. Kita harus mengakui bahwa bergulirnya demokrasi kita pasca reformasi menghadirkan orang seperti Jokowi untuk negara. Sebagai apa? Nah, wali kota gorong-gorong. Wali kota Solo ya.
Nah, Wali kota gorong-gorong. dan mau tidak mau ada ukuran pemimpin di daerah kita maupun pada level nasional yang akan melihat Jokowi sebagai standar pemimpin nasional. Gitu. Sebenarnya gini Bung, kalau kita mau fair jujur terhadap situasi Indonesia hari ini Bung, pemilihan Jokowi sebagai, saya yang belum pernah memilih Bung, artinya pemilihan Jokowi sebagai presiden itu sebenarnya, ini bacaan saya belum tentu benar, orang semua bisa bicara, tapi bagi saya ngeliatnya gini, Megawati mau nunjukin bahwa negara ini bukan cuma milik kelompok ningrat, kelompok kerajaan dan jenderal dan anak pengusaha. Akhirnya masyarakat dibius dengan reformasi itu, ini pemimpin gorong-gorong. Nah, pemimpin gorong-gorong inilah yang hari ini jadi singa. Disimbolisasi sebagai wong cilik ya. Wong cilik, ya, representasi masyarakat kecil. Itu pertama. Yang kedua yang bikin saya marah, Jokowi ini bukan siapa-siapa di reformasi, nggak ada keringat dan darahnya. Dan ada keringat sama darahnya. Dan kontribusinya. Sederhana mungkin Bung, kalau kita ngelihat Bung, MK itu dihancurin. Akhirnya MK, KPK semua itu berdarah-darah. Senior-senior kita yang mati. Itu produk reformasi. Iya, dan itu darah-darah itu Bung. Kalau kita merasa itu cuma sebagai sejarah, buat apa ada mereka ini Bung kita pajang? Karena mereka dulu berdarah-darah Bung, mati Bung. Ini ngelawan penjajah semua Bung. Terus kita harus hidup merasa baik-baik aja. Yang dihantam kedaulatan kita, ingatan kita ini hari ini coba digerus sama mereka Bung. Kepentingan mereka biar tetap berjalan Bung. Kalau kita nggak sadar, makanya saya bilang sejarah itu mental. Saya berani ngomong kayak gini karena saya punya referensi. Mana mungkin dia mentinggi di keluarganya kita bisa merdeka hari ini Bung. Betul. Mas Matulis terus dia bisa diangkat jadi pahlawan dari Maluku. Apakah dia mengedepankan keluarganya? Enggak Bung. Hari ini kan Jokowi menjalankan semua. Jadi DFK, lahirnya KPK itu produk reformasi dan darah-darah, dan yang meninggal banyak Bung. Dan Prabowo salah satu aktornya di situ Bung. Ya. Kalau kita mau fair terhadap sejarah. Tapi ditutup mata semua Bung hari ini. Siapa yang dikangkang gitu kedaulatan rakyat? Apakah Jokowi kita perlu diadili Bung? Ini kan karena uang bansos ini kan karena dia masih berkuasa. Karena sekarang sederhana nih Bung, kita mau lihat ini Bung. Kalau saya fair Bung, Gibran Kaisang kalau calon ini Bung. Kita lihat secara tata negara kita nih. Gibran nggak mungkin di LKPN, nggak mungkin diserahin, tapi nggak mungkin di OTT sama KPK karena punya hak imunitas sebagai presiden prerogatif. Kaisang nanti kalau sebagai gubernur Bung, selesai Bung. Karena itu wajib di OTT Bung. Karena dia sekarang masih sebagai orang biasa. Kalau jadi gubernur pejabat publik, saya fair aja ngomong itu celah buat Jokowi Bung, celah buat nyerang Jokowi. Kalau dia ngotot Bung. Karena kan nanti kan gubernur kan bisa OTT Bung, Kejagung bisa, tapi kalau presiden, wakil presiden nggak bisa. Baik, Bung. Saya mau Bung tidak mengkritik sendiri gitu. Saya mau memeriksa apa pandangan Bung menyangkut dengan posisi OKP, organisasi kepemudaan, khususnya OKP di Cipayung ya. Kalau di Cipayung hari ini kan begini Bung, artinya kan ya ruang geraknya kita mungkin berbeda-beda ya, tapi kita sih berharap sih cobalah kembali nalar kritis itu. Udah mati 10 tahun. Pandangan Bung sendiri menyangkut dengan gerakan OKP hari ini kan begini Bung, kita fair dengan kondisi, kita coba belajar objektif, lihat situasi. Gerakan mahasiswa hari ini mati Bung, terpecah-pecah. Politik dividend di PRA itulah yang dijalani oleh Jokowi hari ini Bung, ketika menjalani skema itu semua. Contoh sederhana itu tapera itu tadi itu Bung, itu dibilang di framing media itu masalah buruh, bukan masalah kita bersama. Bukan masalah kita bersama. Ini kan aneh sebenarnya. Inilah yang coba desain skema istana, skema intelijen hari ini. Bahwa itu kalau mahasiswa kalian cuma sibuk dengan UKT ya, cuma sibuk masalah pendidikan ya, kan nggak mungkin. Tolak ukur satu demokrasi kan pendidikannya sama kesehatannya. Dua ini kan problem bersama. Problem paling mendasar. Jaminan sosial termaksud rumah. Ini problem mendasar manusia dan itu perintah konstitusi. Ini yang nggak dijalani sama Jokowi. Terus dia kaget pura-pura, terus dia ngomongnya dia sama. Indonesia Mas yang digadang-gadangin nama dia. Kan aneh Bung. Bonus demografi ini bukan bonus demografi yang baik. Ini malah petaka demografi Bung. Kalau salah kelola generasi saat ini. Ini kan jadi malah petaka Bung kita ini. Dengan metode kelola kayak gini. Apa penyebabnya? Karena keluarga Jokowi sederhana. Apa coba kalau bukan keluarga Jokowi buat kayak gitu? Untuk apa? Ya udah kita berhubungan sama, kita ngomong bicara oligarki belakangnya ya. Tapi kan skemanya keluarganya dia. Kepentingan keluarganya di jalan. Kan aneh Bung. Soeharto aja Bung, kita harus ingat dari sejarah. Soeharto pernah diperiksa Kejagung setelah selesai jadi presiden. Tapi Soeharto gak korupsi, anak-anaknya yang dapat. Jokowi ini bahaya nih Bung.
Baik. Dan itu tugasnya kita sebagai pemuda mahasiswa hari ini, ayo kita dorong. Karena ini problemnya besar sekali, Bung. MK digerogotin, Bung. MA tadi yang bilang mahkamah adik. Itu buah dari darah dan keringat, Bung. Senior-senior Itu kita. produk reformasi. Produk reformasi dan berdarah-darah, Bung. Jokowi waktu reformasi kemana coba kita cari tahu? Itu pertanyaan. Nah, konteksnya ketika kita bawa ke Pilkada Jakarta soal gerakan mahasiswa yang Bung sebut mati hari ini, itu seperti apa, Bung? Apa mati karena ada upaya-upaya pragmatisme politik? Pasti pragmatisme, kedekatan sama coklat itu udah pastilah sama polisi lah. Oh gitu. Iya, fair aja gitu loh. Saya dari dulu Bung nggak pernah mau diterima, Bung. Fair aja sebagai siap, nggak mau siap. Itu kedekatan itu, Bung. Kedekatan itu dan ya karena memang pun dalam 15 tahun terakhir kedekatan mahasiswa sama polisi ataupun elit politik hari ini beda kayak zaman reformasi dulu. Dulu cuma tokoh-tokohnya yang bisa. Sekarang sederhana mungkin, Bung. Kita di Cipayung ada komisaris aja bisa ketemu sama Mabes, Bung. Oke. Itu kan saat ini ya? Iya, memang itu kondisi. Itu mau fair kayak gini. Itulah yang membuat kita hari ini nggak bisa jaga jarak sebagai mitra. Kalaupun mitra kritis lah. Jangan mitra praktis gitu loh. Mitra yang dibangun oleh Cipayung hari ini kan mitra praktis, Bung. Teman-teman, istilah Bung saya pernah kayak gitu. Saya bilang ke polisi, semua kita hari ini punya amanah membesarkan negara ini, dan kita punya ruang tugas fungsi kita berbeda-beda, tapi tugas kita memajukan negara. Bukan cuma kalian mentang-mentang kalian polisi kalian merasa paling abdi negara, karena enggak ya. Persoalan membesarkan negara ini bukan persoalan polisi sama tentara semata, militer semata. Ini hari ini difungsi di dalam apa, multifungsi malah dibilangin. Kacau. Jokowi itu mengkhianati darah dan keringat sejarah nenek moyang kita. Kita merasa itu sebagai angka duit yang harus ketika dikasih duit itu hilang. Berarti mental kita yang mental budak. Jadi menurut Bung, rata teman-teman OKP Cipayung khususnya di Jakarta ini lebih cenderung menjadi mitra pragmatis. Ya saya nggak coba mitra kritis yang menjustifikasi seperti itu ya, tapi ada ya. Ada, tapi memang itu terjadi sih, Bung. Bahkan sampai itulah yang membuat gerakan hari ini nggak jadi, Bung. Di Indonesia punya historisnya berbeda dalam gerakan sama negara lain. Di Indonesia itu mahasiswa, Bung, jadi pendobrak. Moralnya ada di mahasiswa. Baik. Moral sebagai moral politiknya ada. Sederhana mungkin, Bung. Hari ini ada nggak mahasiswa mempertanyakan Jokowi kenapa menaikkan Kaisang, menaikkan Bobi, dan membuat kebijakan yang aneh-aneh di tengah situasi terakhirnya? Itu kan nggak ada yang nanya, Bung. Ya MPR kan nggak mungkin dong, Bung, menggelarkan itu, Bung. MPR sudah dilemahkan secara. Iya, partai juga nggak mungkin. Secara kelembagaan. Kalau dulu 98 ketika rakyat itu melawan PDI dulu waktu itu ngelawan juga, bukan PDIP ya, tapi PDI waktu itu ngelawan. Sekarang kan nggak ada, Bung. Apa yang kita berharapin? Tapi bagaimana ketika ada narasi tandingan tentang Kaisang, oke, dia anak Jokowi, atau Gibran ya yang saat ini sebagai wakil presiden terpilih, tapi mereka kan punya hak politik, mereka punya hak berdemokrasi, dipilih atau memilih. Gitu. Boleh, Bung, hak demokrasi dan memilih. Pajak rakyat itu kan nggak bisa digunain sembarang. Bukti APBN habis buat bansos. Itu kan bukan hak demokrasi itu namanya. Itu pembajakan hak rakyat itu dan pembajakan demokrasi. Pembajakan dan merampas hak rakyat, keringat rakyat, itu bukan demokrasi. Elektoral yang dimaksud itu bukan seperti itu. Pemilu yang baik dan benar bukan seperti itu. Kan terang-terang itu, Bung. Hari ini kolaps kan negara kan bansos dipakai 10. Oke, hari ini Jokowi sebagai presiden nggak bisa diperiksa. Nanti setelah presiden. Baik. Contoh Kaisang maju itu, Bung. Saya fair aja, Bung. Saya senang Kaisang maju, Bung. Bila perlu jadi gubernur sekarang. Biar diperiksa oleh KPK. Biar diperiksa langsung. Kalau Gibran nggak mungkin. Kaisang silakan. Dan hari ini kalau bicara pemuda mahasiswa, ya nggak berani ngomong kayak gini, Bung. Nggak berani ngomong karena apa? Takut. Dan juga nggak tahu bagaimana cara KPK bisa masuk. Hari ini kan nggak bisa, Bung. Senang kita, Bung. Malah lebih enak lawannya. Sekarang lu presiden, oke. Kalau nanti bapak lu nggak jadi presiden, selesai juga, Bung. Nah ini boleh jadi akan menuai pendapat yang berbeda ya dari mungkin teman-teman narsum kita yang lain, dari OKP Cipayung khususnya. Kalau itu bukan berbeda tuh, Bung, tapi karena keberanian negara ini. Karena gini, Bung, saya pakai pakaian bagus, bunyi MM-an pun kalau bukan pejabat publik saya nggak ditanyain, haknya saya dong. Baik. Tapi kalau saya menjadi pejabat publik,
Beda Bung ceritanya. Beda. Beda Baik. itu. Baik. Itu celah. Kalau Gibran nggak bisa. Ya. Kan contoh nih Bung, banyak misal Faisal Basri sering lapor Jokowi itu, Rizal Ramli. Ya, almarhum. Itu sering lapor Bung ke KPK karena nggak bisa di OTT karena dia presiden. Kan butuh Novum bukti baru kan, bukti baru. Karena hari ini kan Novum, ya. Novum bukti baru tuh Bung. Itu kalau nanti bisa dicela Bung. Ini bahaya Bung. Dan itu Soeharto dulu anaknya. Wah itu kalau kasus Faisal Basri kan ngelacak itu semua kan PT-nya kan GK. Gibran Kaisang hebat. itu semua bisa. Itu kan itu bukti itu Bung. Nah, ini menarik. Pertanyaan selanjutnya, posisi OKP Cipayung ini seharusnya gimana? Ya seharusnya pada Sebagai saran. marwahnya sebagai mahasiswa lah. Kita nggak usah ngomong masing-masing organisasi punya masing-masing ideologi masing-masing lah. Ya. Tapi setidak-tidaknya kembali di marwah sebagai mahasiswa pemuda yang baik dan benar itu gimana sih? Ketika dikasih mandat berorganisasi. Mitra kritis ya, Mitra seperti kritis harusnya. istilah Bung ya. Ya, mitra kritis lah. Dan sebagai agen, ya kalau mau bilang agen of apalah, tapi setidaknya meleklah dengan kondisi ini. Meleklah dengan kondisi ini. Ini rakyat begitu sengsara Bung hari ini. Dan gerak, kan kita gini Bung, gerakan buruh sebesar apapun Bung, tanpa mahasiswa yang mendobrak susah Bung. Baik. Kan begini loh Bung, di Belanda itu kita hari ini bisa tahu sejarahnya Soekarno, Tan Malaka, semua mereka itu Bung, karena ada politik etis juga sejelek-jeleknya Belanda. Dulu ya. Politik etis, dan sekarang pendidikan mahal, kita nggak boleh mengkritis. Edward Louis Dekker ya. Iya, mengkritik dengan pandai pun Pencetus gerakan itu ya. Politik etik. dibilang pembangkang. Ya. Yang sekolah kita hari ini apakah takut begitu? Mengkritik dengan pandai Tan Malaka dan kawan-kawan Soekarno dengan data, dibilang pembangkang. Memunculkan gerakan Bumi Putra ketika itu. Kita hari ini apakah mau takut dengan kondisi itu? Apakah mahasiswa khususnya OKP Cipayung ya yang bernaung di bawah OKP Cipayung ini menurut Bung mengalami kemunduran kritis, kekritisan, nalar kritisnya atau daya baca yang menurun atau seperti apa? Ya, ada kendala-kendala ideologis, pergeseran ideologi atau terlalu banyak kompromis ketika di ranah-ranah prinsip ini ya menurut saya sih. Artinya kan nggak mau kita salahin lah, tapi setidak-tidaknya kan ini dampak dari kekuasaan juga Bung. Dan semuanya merapat ke dalam, artinya dampak dari kekuasaan dan semuanya ini dipraktekin juga. Dipraktekin dari zaman SBY, dari zaman Jokowi. SBY dulu kan juga sama Bung. Ketika di IMF rapat di Bali kan dibilang saya marketing Indonesia. Bagaimana presiden dipilih oleh rakyat Indonesia mengatakan marketing dirinya? Sama juga kayak sekarang juga Bung. Ya. Ini dampaknya yang sama Bung. Akhirnya gerakan itu diredam. Ya. Nah hari ini kan itu kondisinya Bung. Pulau-pulau ini masih tampak ya, masih nampak. Masih nampak. Gerakan mahasiswa ya. Masih. Tapi kalau memang nalar kritisnya itu nggak dijaga, nggak dirawat, budi pekertinya Bung, susah Bung. Hari ini kan ketika kita ngelawan dengan rasa dan budi pekerti itu beda Bung. Kalau kita bicara angka berapa sih kamu gerak ini, itu berbeda cara ngelawan. Baik. Radikalisasi itu beda. Baik. Hari ini kan yang bergerak kan bicara nominal Bung. Nyaris setiap gerakan entah apapun itu konsepnya gerakan jalanan atau apapun bukan tanpa baik. Iya, ya. Logistik itu nggak perlu benar, tapi setidak-tidaknya kenapa kita dibilang jangan lupa sejarah, misalnya karakter building itu kan kita semangat mereka ini yang kita ngambil. Mereka bukan menghitung, mereka juga butuh duit dulu. Memang iya, kemana-mana butuh logis, tapi yang mereka kedepanin di ranah publik bukan itu. Yang kedepannya bagaimana semangat juangnya. Ya. Mereka bangsa hari ini kan gabung. Karena apa? Kalau bahasa saya kan begini Bung. 10 tahun terakhir ini Gen Z kita dididik kayak Raffi, kayak Cipung. Iya orang bikin kaya mendadak semua, jadi miliarder semua. Bagaimana menyampaikan sama kalau pendidikan budi pekerti kita kayak gitu Bung? Betul. Kan aneh Bung, orang nggak mau kerja tapi ingin kaya. Nah ini yang terjadi di generasi kita Bung. Apa yang membedakan generasi sebelumnya, generasi seperti yang terpampang di belakang kita ini dengan generasi sekarang mungkin level ketulusan untuk menjaga bangsanya. Ya karena sejarahnya dihilang Bung. Itu SOP intelijen sejarahnya Bung. Perannya sejarah itu mental Bung. Baik. Kalau saya kan selalu bilang ke kawan-kawan, sejarah itu kalau di rumus fisika itu volume. Baik. Dia itu bukan ruang yang hampa. Baik. Tapi dia punya ruang dan waktu. Siap. Ketika kita hari ini kita bukti Bung, proksi. Kalau kita ngelihat ya, eksistensi bangsa ini tidak muncul dari kehampaan sejarah. Kehampaan sejarah, semua punya ruang dan waktu bergerak. Hari ini dunia internasional tetap sama Bung, proksinya sama.
Makanya sejarah itu terulang, cuman fakta empirisnya, objektifnya, yang pelakunya berbeda. Ya. Sejarah itu ulang, terbukti Israel Palestina terjadi lagi ke zaman 46, 45 Ya. dulu. Bagaimana terjadi, dan proksinya tetap sama. Indonesia hari ini sama, Bang. Cuman aktor fakta empirisnya berbeda. Betul. Proksinya tetap sama semua. Nah, seharusnya gerakan mahasiswa itu harus ramah dengan kondisi begini. Kan bagaimana begini? Kenapa saya bilang itu sejarah itu penting? Mahasiswa hari ini kan berdebat isu elit gampang banget. Tapi bagaimana melihat itu dari perspektif sejarah? Sejarah ini kan kalau bahasa filsafatnya bilang epistemologi. Untuk menentukan aksiologi sama ontologi itu kan epistemologi dasarnya. Basisnya adalah akibatnya ada di sini. Nah, Gimana mungkin kita nggak tahu sejarah dan jati diri kita? Saya sebagai orang timur seperti apa? Terus kita melawan itu sebagai munculnya rasa, kalau orang Jawa bilang rosolah. Kita juga harus begitu, Bung. mahasiswa sebagai netizen hari-hari ini lebih tren dengan yang viral-viral. Iya. Padahal yang viral-viral itu belum tentu substansi, belum tentu menyangkut. Ya artinya kan Bung, kita hari ini kan Kondisi kadang-kadang kan hari ini kan banyak kayak tapera gagal segala macam karena ya sedikit parlemen sedikit kritis lah akhir-akhir ini kan. Ya. Sampai Sri Mulyani pun yang kita Puan Marani yang dulu orang anggap gagap kan dalam parlemen kan hari ini coba mengatakan no viral no justice. No viral, no justice. Ini kan sebenarnya kan harusnya profesor siapa ya di Australia kemarin yang ngomong itu pertama kali? Iya, saya lupa Bung. Denny Indrayana. Oh, Denny Indrayana ya. No viral no justice. Viral no justice ini terjadi Bung di negara ini Bung. Ya, ya. Artinya apa? Kenapa hari ini budi pekerti nggak dijaga? Kita hari ini melihat kekuasaan itu dalam konteks pembagian kekuasaan, tapi Bang nggak melihat itu sebagai bagaimana polisi itu mengajarkan budi pekerti tindakannya. Itu kan dilihat sama masyarakat Bung. Hari ini kepercayaan ke polisi mana Bung? Hilang. Baik. Ini kan ya ada yang salah besar hari ini Bung sama negara ini, dan mahasiswa nggak mempertanyakan itu. Bagaimana sih orang berani melapor polisi hari ini? Bukan sebagai mitra kritis lagi. Iya. Bung, Kan ya, sederhana betul. sebenarnya. Nah, ini pertanyaan terakhir, pertanyaan penentu soal topik kita hari ini tentang politik, bara politik jelang pilkada DKJ ya. Nah, apa yang persis kita perhatikan saat ini adalah ketidakadilan pembangunan. Ya. Salah satu model atau bentuk ketidakadilan pembangunan ini adalah penataan ada problem penggusuran masyarakat ya, agraria. problem agraria. Itu banyak memang ruang-ruang publik itu. Secara data maupun secara gerakan, Bung bisa menggiring itu pada fakta-fakta yang terjadi di lapangan seperti sebenarnya kritik sekaligus kritik Bung. Kan kalau persoalan agraria di Jakarta ini kan masih Bung, tanah-tanah garapan ini kan masih Bung masyarakat ini. Nah, Jakarta kan DKJ ini kan mau didesain sebagai kota bisnis. Baik. Nah, dikembali kemegahan gedung-gedung ini, sebelahnya semua masyarakat itu tinggal itu hasil AMDAL yang nggak tersusun dengan baik. Udah begitu ruang lingkup warga digusur di mana-mana. Kan banyak tempat penggusuran di mana-mana di Jakarta ini Bung kalau kita lihat. Di samping gedung tinggi pencakar langit ada rumah wilayah kumuh Bung, yang itu hasil AMDALnya nggak jelas. Itu AMDALnya nggak jelas. Nah itu kan hari ini kan miris Bung di Jakarta problem agraria yang belum bisa ditata dengan baik dan benar. Apalah ini sebenarnya yang mau didesain sama negara saat ini. Sedangkan semua orang berburu berbondong-bondong ke Jakarta. Dari daerah bondong-bondong ke Jakarta karena proses urbanisasinya karena kita ada lapangan pekerjaan di daerah. Ya. Karena orang ke Jakarta. Di Jakarta sebagai hidup mahal semua. Nah, konflik agraria pun banyak. Dan kita coba perhatiin lah bagaimana Jakarta ini sebagai semua oligarki atau pengusaha melakukan capital gain-nya di mana-mana. Ketika di situ ada kampus, ada mall, mahal semua harga. Nah, masyarakat Jakarta cuma jadi apa? Parkiran. Itu pun sama Bung itu terjadi dan ruang-ruang mereka digusur Bung. Saya termasuk salah satu yang kita masih aktif di tempat-tempat penggusuran itu di Pancoran itu Muntura itu kayak gitu Bung. Kita berhadapan sama Pertamina juga. Oke. Itu tempat penggusuran di mana-mana. Dulu pernah di Kapuk Polar kita itu dengan Polda. Ya. Nah itu banyak kadang ada sertifikat ganda segala macam, masyarakat itu nggak diperhatiin.
sertifikat sertifikat tentang tata ruang hidupnya nggak jelas. Ini banyak problem-problem agregat, apalagi nanti ini jadi kota bisnis. Iya. Apa poin Bung sendiri misalnya ketika pemimpin baru di Jakarta nanti muncul, khususnya dalam konsepnya untuk menata kembali Jakarta, tidak ada lagi disparitas jarak antara orang miskin dan orang kaya dan lain-lain, kelas-kelas, tidak ada Wah, lagi susah tapi kalau perbedaan kelas. susah ya kalau selama Jakarta kita berharap ya siapapun gubernur bisa menata, tapi setidak-tidaknya ruang publik bisa ditata dengan baik dan benar itu udah bersyukur. Tapi kalau berharap menyimpang itu kan agak berat, Bung. Selama kita di pedesaan-pedesaan itu pendidikan pembangunan enggak merata, semua orang akan berimajinasi ke Jakarta, Bung. Saya pun salah satu korbannya kalau mau jujur-jujur aja. Tapi kalau ruang kerja lingkungan di desa nggak dibangun pendidikan yang layak, pekerjaan yang layak, semua orang akan bono-bono ke Jakarta itu. Dengan sendirinya. Ya, dengan imajinasi Iya, bahwa Jakarta itu, karena kan bagaimanapun kan desa hari ini kan jadi tonggak perkotaan, Bung. ya, Kita hari ini kan berbanding balik, Bung. Jakarta itu kapan-kapan bisa lumpuh, di desa kita nggak mungkin. Covid kemarin itu kan sebenarnya bukan kehebatan ngeluh sama Jokowi, karena kehebatan masyarakat dari pedesaan. Dia nggak boleh keluar, pasti dia ke kebun dan bekerja di kebunnya. Stamina-nya kejaga, Bung. Bukan kehebatan negara, Bung, sebenarnya. Dan kita ini kan bangsa yang sebenarnya kuat, Bung. ya. Nah, di Jakarta ini kan banyak kampung dan yang identik dengan kekumuhan itu rata-rata di kampung-kampung. Ya di Jakarta Utara, Barat itu banyak. Kampung akuarium, Ya, dan beberapa kampung-kampung yang lain. Menurut Bung sendiri, misalnya dengan model kepemimpinan gubernur-gubernur sebelumnya, soal penataan kampung ini, kekumuhan di Jakarta ini lebih sesuai itu yang mana? Karena ada beberapa nama yang muncul, termasuk salah satunya Anies. Ya, Ahok itu pergub dua satu adamnya. Pergub Ahok itulah yang memang bagaimana pemukiman kumuh coba dibersihin. Kalau Ahok mekanismenya kan dibilang keras ya, keras Ahok gitu. Kalau Anies juga sama, beli dulu secara halus. Tapi motifnya sama berdua sebenarnya. Oke. Motifnya sama. Tapi kalau dalam tata kota selama 10 tahun secara pribadi ya memang bagusan Ahok emang. Bagusan Ahok selama 10 tahun. Ahok ya. Ahok 5 bertahun Kebijakan penanggulangan banjir apa segala di banjir dan lain-lain ya. di ini. Oke. Tapi kelebihan Anies sangat terbuka terhadap ruang publik. Baik. Artinya kan dengan apa? Semua ormas ini dia buka. Anies kan memang backgroundnya begitu. Baik. Semua punya kekurangan kelebihan, tapi dalam menata Jakarta lebih baik, komunikasi dengan semua elemen itu memang lebih ajak. ya Anies itu bagus lah secara pendidikannya. Siap. Selain persoalan problem agraria kan kita bisa melihat bahwa selalu saja ada potensi konflik ya, dalam perhelatan politik, pesta politik, pesta demokrasi. Nah, menurut Bung sendiri kira-kira sejauh mana atau sebesar apa? Pasti seru, Bung, pertarungannya pilkada ini, karena kan kita ngelihat secara terang dan gamblang, Bung. Cuman yang kita nggak tahu ini apakah polarisasi akan terjadi itu ya. Saya tadi berharap sih enggak. Cuman kan pasti pertarungannya seru, karena ini selama hari ini kita ngelihat dengan terang PDIP melawan dinasti Jokowi. Itu kan terang-terangan, Bung, hari ini sebenarnya. Oke. Secara elektoralnya ya itu pertama. Itu pasti seru, Bung. Makanya kan kocok-kocokan masih ramai tuh. Apa penjaringan partai kan makin ramai itu. Yang nggak menutup kemungkinan juga kalau memang PDIP ingin ngelawan, artinya kan mungkin antara PDIP sama PKS di Jakarta ini ya, saya nggak tahu nih, tapi rumit juga dibilang rumit ya secara ideologis masing-masing berdua. Tapi berhadapan sama Jokowi itu PDIP siap. Kalau dilihat secara politik hari ini siap. Makanya pasti seru. Cuman ketika istana, bisa jadi dong istana menggunakan pola yang sama. Itu yang kita khawatirkan. Dan kalau kita ngeliat tipikal Mega tuh, dia bukan pendendam, orang yang ngerti sejarah. Setiaoso aja itu dulu dijadiin gubernur Jakarta itu kan yang bantai dia udah tuli. Dia nggak pendendam. Naikin Mega, naikin Jokowi itu kan bukan sembarang. Itu kan bukan terjebak elektoral Mega sebenarnya, Bung. Kalau saya sih ngeliatnya gitu, Bung. Nah, cuman potensi kali ini ngelawan Jokowi itu nggak tangguh. Karena ini orang yang udah dipiara.
akhirnya membakar rumahnya sendirilah dalam konteks politik inilah, membakar rumahnya. Pasti dilawan keras itu. Dan Jokowi juga nggak tinggal diam juga, ngelawan juga. Pasti seru. Bercermin pada perhelatan pilkada sebelumnya antara Anies dan Ahok. Ya. Ketika itu kan polarisasi yang dimainkan itu membawa isu-isu yang berbau sara ya. Sara ya. Nah, apa mungkin isu-isu yang sama akan dimainkan atau ada polarisasi isu yang berbeda untuk menurut Ketum sendiri, menurut Bung sendiri untuk pilkada kali ini? Bisa jadi. Kalau hari ini pemimpin kita ataupun elit partai kita dan elit kita hari ini mementingkan kekuasaan. Baik. Berarti dalam politik kami edukasi, kita nggak menutup kemungkinan dong. Ya. Karena kan kalau PDIP naikin, kalau figurnya si Charles, Ahok, menutup kemungkinan, Bung. Di isu saranya kan dimainin juga. Ya. Campaign itu dimainin juga. Nah tapi kalau misalnya salah satu kandidatnya kayak Pras, itu kan dia asli orang Jakarta, ya itu nggak mungkin lah. Tapi kalau naikin itu, bisa jadi juga, Bung. Bisa terjadi juga. Namanya kekuasaan, Bung, ketika seorang mau melepas kekuasaan itu nggak mudah. Berarti Bung mau sampaikan bahwa potensi terjadinya konflik, skala konflik besar atau tidak itu tergantung figur. Tergantung figur dan bagaimana elit. Elit partai kita sama oligarki kita ini masalahnya. Oke. Masalah oligarki kita juga hari ini, Bung, mandek, Bung, kalau masih pilkada kayak gini kan mereka belum balik juga. Keuntungannya modal iya belum balik juga belum balik juga dan butuh cepat dan kemungkinan Jakarta ini dua putaran, Bung. Alasan bisa 2 putaran, Bung, karena mekanismenya kalau 3 kandidat dia 2 putaran. Baik, pilkada Jakarta iya kalau dia 3 kandidat dia 2 putaran karena kan mekanismenya kan 40+1 sama kayak pilpres. Kalau 3 putaran, nah kalau Jokowi kasar dia buat kayak kemarin Prabowo Gibran itu, apakah pasti, Bung, gitu. Keras, Bung, Jakarta ini nanti pertarungan karena dia kalau 3 paslon keras. Yang dimaksud Bung ini boleh jadi ada potensi konflik di sana. Iya, TSM dipakai juga kembali di G10 ini. Yang kita khawatir kemarin sebenarnya kan Jokowi membuat agenda ini, skema ini di semua daerah bisa jadi loh demi menjaga kekuasaannya. Kalau Jokowi punya pilkada kepala daerah banyak, Prabowo bisa tunduk, Bung. Itu kan jadi partai dari Prabowo. Gue punya nih kepala daerah yang gue menangin. Entah apapun partainya. Logika jumlahnya. Iya. Logika jumlahnya itu ya. Iya. Oke. Nah hari ini pun PDIP pun sama. Kalau PDIP sebagai pemenang pilkada, seru berarti. Akan berbeda ceritanya. Pilkada ini sebagai penentu juga. Bagaimana letak posisi nanti akan terutama pilkada Jakarta ya. Kalau saya nasional lah, Jakarta salah satu barometer. Jakarta salah satu. Tapi pilkada kan jadi ukuran, Bung. Jadi ukuran bagaimana partai ke depan dirangkul sama Prabowo atau enggak. Hari ini kan orang kan melihat PDIP kan diharapkan sebagai oposisi kan. Tapi kan dia ngelihat juga antusias rakyat ke lawan gimana, sama begitu, Bu. Kalau rakyatnya juga masih kondisi kayak gini. Kadang-kadang konflik ini sebelum rame di luar ini dia berdinamika di dalam dulu. Iya, di dalam dulu, Bung. Seru, Bu. Seru. Iya. Makanya kalau saya ngelihat bahkan antara orang-orang yang saling dekat di iya. Dalam politik itu biasa. Sederhana lah, Bung, kalau hari ini Jakarta mungkin cara pemenangannya mungkin sama kayak Pilpres, tapi pilkada ini kan kekuatan. Ya. Kekuatan partai kan diukur dari situ. Contoh sederhananya, apakah PDIP mampu kan mempertahankan kekuasaannya kayak dulu? Nah, mestinya bukan Jakarta saja ya. Ada daerah-daerah basis pemilih yang besar seperti di Jawa Tengah, ya. Jawa Timur. Nah, itu jadi pertandingan seru hari ini. Ya. Jokowi sama PDIP. Ya. Jakarta kan ya mungkin isunya kan pingin hantam PKS, terus Jabar juga sama kan begitu, karena basisnya kayak gitu-gitu. Tapi setidak-tidaknya kan di situ kan Jokowi taruh orang semua, Jokowi taruh orang semua loh. Jadi skala konflik yang Bung maksud ini masih sekadar selevel antara saling lempar isu antar elit partai di kalangan partai. Pertarungan. Jadi belum masif seperti perhelatan pilkada sebelumnya di Jakarta. Pasti seru di Jakarta ini, Bung. Tapi kan kita masih menunggu penjajahan. Tapi kalau kemungkinan 3 paslon itu 2 putaran. Oke. 2 putaran. Itu prediksi, Bung. Prediksi, Bung. Kalau memang yang naik Anies terus ada satu lawan yang imbang, semua kalau PDIP 1 paslon lagi,
pasti 3. Hari kan Jokowi kan nggak mau sama Anies. Siap. Bahkan Prabowo pernah mengatakan salah satu podcastnya, kalau saya Gerindra mengusung Prabowo kan nanti Anies jadi wakilnya. Artinya itu kan merendahkan dong. Artinya kan sebelum kita duduk bareng, saya udah dikasih bargaining segini loh. Memposisikan saya cuma jadi wakil. Itu pesan politiknya merendahkan. Merendahkan. Kalau kita ngeliatnya rendahan. Nah, itu kan sederhana mungkin kan arti kan Prabowo, Jokowi hari ini kan belum saya terima Anies. Arti kan ngelawan. Nah, tambah gerbong PDIP kan, satu gerbong kan di sendiri ini. Nah, kemungkinan saya sih 3 paslon. Baik. Kalau 3 paslon, 2 putaran. Baik. Kalau Anies lawan Ridwan Kamil dengan wakilnya yang pas sama-sama ketemu, juga 2 putaran juga bang. Tapi kan nggak mungkin Ridwan Kamil udah disuruh di Jabar. Jauh, diberi tugas di Jawa Barat. Baik, Bung. Terakhir adalah mungkin sedikit penutup lah dari Bung soal tema kita hari ini. Celoteh kita hari ini tentang politik, bara politik pilkada Jakarta DKJ 2020. Ya sebenarnya kalau closing statement dari saya kan bagaimana semua organisasi yang ada di Jakarta ini kan cobalah berani mengkritik, karena bagaimanapun mengkritik di Jakarta itu kan paling enggak berbeda dengan di daerah. Karena sini jantungnya kekuasaan. Cobalah kita berkritik berangkat dari sekarang. Ya. Menjadilah kita sebagai ya pemuda yang jangan dibilang pemuda jompo lah. Situasi ini kan harus kita sikapi secara bersama-sama. Ya. Kalau memang pemuda diukur sebagai umur dengan umur, mungkin terlalu rendah level kita hari ini. Baik. Sebagai generasi muda yang digadang-gadangin sama rejim akan menjadi Indonesia emas kan itu kan hancur nanti jadinya. Kita hari ini mengalami bonus demografi, gunakan bonus demografi sebagai kemajuan. Jangan sampai menjadi satu mandek peradaban. Ini bisa mandek peradaban Indonesia. Makanya kita berharap benar kawan-kawan di Jakarta, semua UKP hari ini kritis lah. Baik. Karena menghadapi situasi ini, kita berhadapan dengan politik yang kedepannya akan memimpin oleh militer dengan sekarang dinasti. Itu bukan suatu hal yang mudah. Dan kompleks problemnya. Begitu aja Mongol. Baik, Sobat Seranada, percakapan beberapa menit dengan Bung Denny, Ketua Umum Gemini Jakarta Selatan, Jaksel, dengan tema yang menarik beberapa menit barusan memberi kita perspektif yang berbeda tentang kondisi atau catatan politik menjelang Pilkada 2024 nanti di Jakarta. Komen, saran dan lain-lain tentu kami butuhkan dari teman-teman atau sobat Seranada sekalian. Kami akan berjumpa di lain kesempatan. Bung, terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih banyak Bung. Undangan Siap.